Saja aja di meja kamu, Kak. Hah? Sudah ada lagi ada di meja kamu. Lecek. Tidak ada lagi ada di meja Wah, kamu. pindah Nggak link mah apa-apa. kacau ceritanya. Kan pesertanya banyak. Gimana tuh? Civil dan pusing. Soalnya kalau mau ngambil, Kalau sudah diinfokan. ya no, diobok dari bawah. Oke, apa nih? Kalau ini di atas meja aja. Atau dari samping situ, biar pembicara kelihatan, peserta kelihatan. Prof, kita undur waktunya sekitar 10 menit ya untuk menunggu peserta lain hadir karena ada perubahan link Zoom. Menit. Cuman yang ini pembicaranya rada ngaco, jadi seenaknya aja. Kayaknya itu bisa bikin feedback deh. Apa ya? Speakernya dimatiin atau mic dimatiin? Kecilin aja. Nih kita nyuri start aja ya sambil nunggu. Nih start. Oke, perpustakaan digitalnya ada di sebelahnya GG. Nih, ini perusahaan digital mah kayak gini doang. Hah? Mana? Mana Tiny? Oh, di sini. Di sini. Oh, username apa? Kalau untuk admin ada, untuk user ada. Buat user. User, password user. User, password user. Ini kerjaannya kerjaan. Oh, lebih cantik ya? Kalau di admin lebih banyak fungsinya. Ya ntar admin bagiannya Wildan yang nerangin. Cuman user berarti udah tinggal gini aja. Kalau mau search, mendingan di sini search. Ini masih dalam tahap pengembangan. Oh, jadi perusahaan digital cuma gini aja sih. Udah, jadi beres. Mau cari buku apa? Tapi ini nggak lengkap ya. Yang lengkap di rumah saya ada 12 tera. Kalau ini cuma ada sekitar 1 tera doang. Misalnya buku apa sebut? Kira-kira yang buku IT yang di sini buku IT ya? Buku IT. Buku IT. Apa ya? Nih buku hacking aja ya, biar biar lancar masuk ke neraka.
Hah? Semakin banyak dosa semakin baik masuk nerakanya kan? Prestasi bagus buat masuk neraka. Ini kita cari buku yang tahun 2023 ya, 2023. Eh, eh, Oh, dia ngeliatnya di sebelah sini 2023-nya goblok. Apa 2023.pdf dapat nggak? Nah, ini ada 2023 PDF ada 11 buku nih. Ini gini ya, saya ambil sembarangan nih ya. Ini gedenya 53 mega. Gede ya. Kita ambil buku gedenya 53 mega. Perusakannya ada di bawah sih sebenarnya. Komputernya ada di bawah kita, ada di bawah lantai ini. Kalau tahu komputernya segede naon ya? Segede apa komputernya? Segede segini ya, betul, segitu tuh kira-kira. Segede gini komputernya. Jadi blow on banget sih kalau tahu sih. Ini buku tahun 2023. Ya, begitu dah. Ya, udah beres dah. Gitu. Kalau mau masuk kasih tahu ini nih password kampus deh biar biar bisa masuk belajar sendiri. Nah, masuk kampus transfer wifi. Ini benar. Oh, berarti bisa masuk sebagai atau Assalamualaikum, selamat siang teman-teman semua. Siang ini saya akan menjelaskan masuk ke 92 168 10 slide. Yang ada beberapa slide ini. Yang barusan tadi kita masuk hari ini. Satu lagi dari sama aja sih keluarnya sebenarnya. Cuman kalau tadi ada passwordnya segala macam. Nah, ya. Iya nih, mana 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 mana. Hah? Tuh, cari ini mah. Tembak nih, tembak. Bimbel gak katanya? Suruh bimbel nih, udah siap jadi ini bu. Ketiga K katanya bu. Udah penggerak katanya. Langsung udah penggerak. Biasa memang. Ah, itu gimana sih? Jadinya besok jam 2. Belum aja udah nyenyen, tenang aja. Belum aja kalau iya lah. Besok lah. Kalau ngasal. Nah, kalau ngasal. Ya nggak usah belajar. Tahu nih, ngasal, 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 ngasal. Ya, ada minus ya. Mic-nya masuk nggak ya? Mic-nya dibuka nggak? Oh, ini berarti suara bukan dari sini. Tuh. Belum belajar. Bagus tuh. Anak ada. Kayaknya ganggu orang mau tidur sih. Ganggu orang tidur. Kopi, kopi. Oh, santri, santri. Kopi. Iya nih tuh. Mau rujak aja nih. Mau rujak lagi. Ya, oh, tapi satu gojek. Rumahnya masih banyak 3 cepit. Cepit. Bapak, nanti Bapak di luar dulu ya. Oke. Dapat gak dari Pak Impunya? Nggak tahu gue. Gue kasih kirim-kirim. Mana? Hausan tuh. Ya gimana sih kita udah jadi KKI lah. Langsung ketiga kali. Bapak mau
Oh ini Ibu Gege, kumaha mulai. Ya baik, kita mulai ya Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, selamat datang Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian pada acara webinar strategi implementasi perpustakaan digital yang diadakan langsung oleh Institut Teknologi Tangerang Selatan. Telah hadir bersama kita semua, yaitu pakar internet kita, Insinyur Ono W. Purbo, MNG PhD. Selamat datang Bapak. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak, Ibu, dan teman-teman semuanya. Mudah-mudahan dengan diadakannya kegiatan ini, kita khususnya pustakawan bisa dapat belajar dan kegiatan ini menjadi salah satu sarana berbagi pengalaman khususnya dalam pengelolaan perpustakaan kita. Seperti yang Bapak Ibu ketahui bahwa pemanfaatan teknologi di perpustakaan ini telah disebutkan ya Bapak Ibu dalam Undang-Undang Kepustakaan Nomor 43 Tahun 2007, yang mana koleksi perpustakaan ini diseleksi, diolah, disimpan, dilayankan hingga dikembangkan sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, dalam webinar kali ini kita akan membahas beberapa pembahasan, yakni terkait langkah awal apa sih yang dapat kita lakukan dalam mengimplementasikan perpustakaan digital, baik itu dalam penataan koleksi maupun dalam pengelolaan perpustakaannya. Baik, di sesi pertama ini saya akan coba sedikit mengenalkan salah satu sistem yang mungkin dapat diterapkan oleh Bapak dan Ibu, tapi saya yakin di sini Bapak dan Ibu sudah tidak asing lagi atau bahkan juga sudah menerapkan sistem otomasi Senayan Library Management System. Senayan Library Management System ini merupakan sebuah perangkat bebas yang didesain untuk memenuhi kebutuhan kita, khususnya pustakawan, terutama dalam otomasi perpustakaan, baik itu perpustakaan di skala kecil maupun skala besar. Nah, SLIM ini tuh menjadi salah satu sistem otomasi yang paling banyak digunakan di Indonesia, bahkan juga menjadi salah satu sistem otomasi yang resmi direkomendasikan di berbagai negara. Nah, dengan fitur yang dapat dikatakan lengkap, SLIM ini juga masih terus aktif dikembangkan dan dapat digunakan di perpustakaan, baik itu melalui jaringan lokal maupun internet. Mungkin Bapak dan Ibu juga sudah mengetahui ya bahwa SLIM ini sudah beberapa kali upgrade versi.
mulai dari versi pertama yaitu 3.0, sekarang di tahun 2023 sudah masuk ke versi 9.6 atau Boolean. Tentunya ada beberapa perbedaan dari perubahan versi ke versi ini, baik dari tampilannya, fitur-fitur di dalamnya juga pasti ada perbedaan di masing-masing versinya. Baik, langsung saja saya izin share screen ya, Bapak, Ibu, Prof. Hmm. Lalu kita bisa lihat di sini, sudah terlihat Sudah. tampilannya? Ya. Kita bisa lihat di sini tampilan antar muka dari OPEC Slim 9 Boolean ini. Sudah terlihat berbeda ya dari tampilannya, berbeda dari versi sebelumnya, yaitu versi Acacia. Untuk sistem indeks pencarian pada OPEC Slim ini sudah terdapat fitur pencarian berdasarkan subjek. Jadi user sudah dapat melakukan pencarian dengan mengklik salah satu subjek yang akan dicari. Berbeda dengan versi sebelumnya, jika di Acacia ini belum terdapat fitur berdasarkan subjek. Jadi pemustaka atau user tetap harus mengetikkan keyword koleksi yang ingin dicari. Lanjut, Bapak dan Ibu juga bisa lihat di laman atas kanan. Nah, ini ada beberapa menu. Untuk menu pada Slim 9 Boolean ini, tampilan menunya tidak disembunyikan ya Bapak, tapi ditampilkan. Di sini ada beberapa menu yang bisa kita lihat. Pertama ada laman informasi. Di sini memuat data informasi singkat tentang perpustakaan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu bisa mengisi alamat, nomor telepon, hingga keterangan jam operasional. Untuk mengisi konten ini nanti kita akan bahas di selanjutnya. Kemudian juga ada library news atau berita. Nah, pada laman ini berguna untuk menyampaikan berita kegiatan yang dilakukan oleh perpustakaan. Laman ini justru sangat membantu pustakawan ya, karena dengan adanya laman ini user atau pemustaka bisa mengetahui kegiatan apa aja sih yang telah dilakukan di perpustakaan. Kemudian ada laman bantuan. Nah, ini fungsi pada menu ini tuh menjelaskan tentang bagaimana melakukan pencarian. Just nanti pas ketika ada kegiatan user education, apabila ada yang kebingungan, bisa diarahkan untuk langsung mengunjungi laman ini. Kemudian ada juga ditampilkan profil pustakawan. Nah, jadi di sini nanti akan tampil profil-profil dari pustakawan. Jadi user bisa lebih mengenal profil pustakawan yang bertugas di perpustakaan tersebut. Nah, kemudian ada area anggota, ini menu login untuk anggota perpustakaan. Nah, di sini ketika user sudah mengetikkan ID anggota dan kata sandi, nanti akan muncul sejarah peminjaman yang pernah dilakukan atau yang masih aktif. Kemudian jika di slimnya ini ada e-book, nah pemustaka juga bisa membaca e-booknya setelah login di menu member area ini. Kemudian ada bahasa antarmuka. Di Slim 9 Boolean ini sudah ada beberapa penambahan bahasa antarmuka ya. Ada di antaranya ada bahasa Arab, Begal, Portugis, dan sebagainya. Ada penambahan baru tuh bahasa Turki dan Urdu. Nah, kemudian kita balik lagi ke beranda. Nah, di Slim 9 Boolean ini juga tetap ada ditampilkan koleksi-koleksi yang populer.
Tentunya ini juga membantu pemustaka untuk menemukan koleksi yang kira-kira sedang diminati. Bukan hanya untuk pemustaka, jadi menu ini juga, tampilan ini juga sangat bermanfaat ya bagi pustakawan, khususnya untuk nanti mengadakan pengadaan buku. Jadi kita bisa tahu topik apa sih yang memang sedang diminati oleh pemustaka. Kemudian ini ada tampilan koleksi baru atau yang baru diperbarui. Jadi nanti kalau misalkan Bapak dan Ibu menginput bibliografi baru, nanti bisa tampil koleksinya di sini. Nah, kemudian nanti jika slimnya sudah beroperasi, di sini akan ada tampilan Top Reader of the Year. Jadi kategori untuk pemustaka yang rajin berkunjung dan melakukan peminjaman buku. Kemudian di sini juga ada bagian informasi lokasi. Informasi ini sangat informatif sekali ya, karena dengan one click saja tuh pemustaka bisa langsung mengetahui titik lokasi perpustakaan kita. Nah, kita langsung saja ke pengaturan sistemnya. Oh iya, untuk menu login di Slim 9 bulian ini tuh jadi tidak ditampilkan di menu dengan alasan untuk keamanan. Jadi apabila Bapak Ibu ingin masuk sebagai admin perpustakaan atau sebagai pemustaka, bisa klik dulu salah satu menu di sini, kemudian kita bisa rubah, saya copy dulu. Kita bisa rubah URL akhirnya dengan kata login. Kita masukkan nama usernya. Kita langsung saja ke menu sistem. Nah, pada menu ini kita bisa melakukan pengaturan sistem. Nah, di sini ada bisa kita rubah nama dari perpustakaannya, misalkan kita rubah untuk penggantian logo atau penambahan logo di Slim 9 bulian ini, Bapak dan Ibu tinggal mengupload eh, dalam format PNG, gambar dalam format PNG dengan catatan maksimumnya 500 KB. Berbeda dengan versi sebelumnya, jika ingin menambahkan logo pada Slim ini harus mengupload di foldernya. Kemudian ini ada bahasa yang digunakan, terus juga ada zona waktu. Bapak dan Ibu bisa menyetingnya di menu sistem ini. Kemudian ini ada kita langsung masuk ke lingkungan sistem. Lingkungan sistem ini berisi informasi terkait perangkat yang kita gunakan. Kan dari versinya, sistem operasi yang digunakan, seperti itu. Kemudian kita langsung menuju ke pengaturan UCS. Nah, UCS ini merupakan katalog induk bersama, jadi setiap perpustakaan yang menggunakan
SLIM ini bisa bergabung dengan UCS. Syaratnya adalah dengan mengisi ruas-ruas berikut. Ada aktifkan UCS-nya dimungkinkan atau tidak, seperti itu. Kemudian kita lanjut ke tema. Nah, di tema ini kita dapat mengatur template OPEC dan juga pengaturan laman admin. Kita tinggal mengklik aja menu apa atau tampilan apa yang akan diterapkan. Misalkan ini ada tema terbaru dari Slim 9 Boolean ini, yaitu default. Kita bisa melakukan customisasi. Nah, misalkan Bapak dan Ibu ingin mengaktifkan aktifkan tema ini untuk perangkat bergerak. Ini tuh maksudnya untuk ponsel. Jadi, apabila ada user yang membuka laman Slim ini di ponsel, tetap akan user friendly ya. Kemudian ada nama tambahan perpustakaannya disembunyikan atau ditunjukkan. Kemudian ada transisi gambar. Transisi gambar tuh yang di sini. Nah, transisi gambar yang ini. Transisi gambarnya memudar, geser ke kiri gitu. Terus ada animasi gambar, keterlambatan pengembalian koleksi. Misalkan jika ada keterlambatan sehari itu misalkan 1.000 atau 500 rupiah. Kita setting di sini 500 rupiah. Kemudian koleksi-koleksi yang populer. Nah, yang di sini itu bisa ditunjukkan atau disembunyikan. Kemudian total eksemplar populer yang ditunjukkan ada berapa buku, misalkan mau 10, mau 6, mau 5 itu tergantung dari perpustakaan Bapak dan Ibu. Kemudian juga ada koleksi baru, itu mau ditunjukkan atau disembunyikan juga bisa. Terus kita langsung ke sini aja. Nah, ini untuk tampilan Top Reader of the Year ya. Jadi pemustaka yang rajin berkunjung atau meminjam buku itu mau ditampilkankah atau tidak itu bisa disetting di sini. Kemudian untuk peta yang ini, nah yang ada di tampilan ini juga bisa ditampilkan atau tidak. Nah apabila Bapak dan Ibu ingin menampilkan peta tersebut, Bapak dan Ibu bisa menyalin URL dari Google Maps sesuai dengan titik perpustakaan Bapak dan Ibu. Kemudian ini ada deskripsi peta. Nah, di sini dicantumkan alamat dari perpustakaan Bapak dan Ibu. Di sini juga bisa ditambahkan URL dari sosial media yang dimiliki oleh perpustakaan Bapak dan Ibu. Ada Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram. Kemudian di sini ada tulisan tentang kami. Di sini itu memuat informasi singkat dari perpustakaan Bapak dan Ibu. Nanti akan munculnya di sini. Nah, di sini. Dan lanjut kita ke ruas tambahan. Nah, Nah, pada menu ini kita bisa menambahkan ruas pada salah satu menu di Slim ini. Contohnya di menu keanggotaan. Nah, di sini misalkan baru ada tipe keanggotaan dan asal nama institusi. Tapi misalkan di sekolah Bapak dan Ibu ada berbagai jurusan atau di
di universitas juga ada berbagai jurusan. Bapak dan Ibu bisa melakukan penambahan ruas pada menu ini dengan cara sistem. Nah, di ruas tambahan, kita tambah ruas tambahan. Kemudian menu utama, menu mana yang akan kita tambah ruasnya? Kan, labelnya program studi atau jurusan. Jenis masukannya teks, bisa juga checklist, dan sebagainya. Status publiknya mau disembunyikan atau ditunjukkan. Kayak tambahannya sebagai member. Catatannya itu boleh dikosongkan. Setelah selesai, kita klik simpan, kemudian kita cek di keanggotaan. Tipe keanggotaannya udah ada. Nah, program studi. Jadi Bapak Ibu bisa langsung ngeklik atau mengisi di ruas program studi. Kemudian ada indeks biblio. Kita ke tema dulu. Kita ke konten dulu. Di sini ada library information. Library information ini informasi yang dimuat pada laman informasi. Nah, jadi untuk menambahkan konten di sini, Bapak dan Ibu bisa merubah pada laman sistem di submenu tema. Di sini Bapak dan Ibu bisa menambahkan alamat dari perpustakaannya, terus phone number atau number helpdesk, terus juga ada jam operasional perpustakaan, koleksi yang dimiliki perpustakaan, seperti itu. Terus juga ada di konten ini ada help on usage. Di sini itu konten yang dimuat ada laman bantuan. Nah, di sini Bapak Ibu bisa merubah kontennya, contohnya terkait dengan tahap-tahap dalam pencarian koleksi dan sebagainya. Kemudian ada juga ini. Di sini kan ada library news atau berita. Nah, untuk menambahkan konten ini, kita tinggal klik submenu konten pada sistem, kemudian tambahkan data baru. Kemudian kita bisa langsung menentukan judul kontennya apa, misalkan workshop penulisan paper jurnal. Nah, perpustakaan telah mengadakan workshop penulisan paper jurnal. Kemudian di bawahnya Bapak Ibu tinggal tuliskan saja berita acaranya apa. Misalkan kegiatan penulisan paper jurnal untuk mahasiswa pada tanggal berapa seperti penulisan berita acara pada umumnya. Kemudian jika sudah selesai, klik simpan. Judul P tidak boleh dikosongkan. Nah, nanti menunya akan muncul di sini ya, Bapak Ibu. Nah, di Warta Pustakawan. Terus kemudian ada lagi kelompok pengguna. Nah, untuk kelompok pengguna ini berfungsi untuk akses pengguna perpustakaan. Contohnya, kita tambahkan